Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar pagi ini? Oke, untuk menambah semangat kita di pembelajaran pagi ini, kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Semoga teman-teman pagi ini bisa semangat sampai nanti sore. Baik, sebelum Miss Ola membersamai teman-teman dalam belajar tentang pelajaran tematik, kita mengingat dulu tentang pilar kita hari ini. Kira-kira teman-teman masih ingat atau tidak ya? Baik, untuk mengingat, yuk teman-teman kita tepuk pilar 8 terlebih dahulu. Tepuk pilar 8. Pilar 8, toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Baik teman-teman, konsep kita pagi ini adalah tentang cinta damai. Kemarin teman-teman sudah tahu kan tentang definisi dari cinta damai? Cinta damai bisa diartikan sebagai sikap, perkataan, atau tindakan yang membuat orang lain merasa senang dan merasa aman dengan keberadaan kita. Oke, itu adalah definisi dari cinta damai. Lalu apa sih contoh dari sikap cinta damai itu? Banyak sekali contoh dari sikap cinta damai. Salah satunya adalah dengan tidak marah ketika diingatkan. Karena ketika ada seseorang yang masih mau mengingatkan kita, itu artinya orang tersebut masih punya rasa peduli dengan kita. Maka selayaknya kita berterima kasih ketika ada orang yang mau mengingatkan kita. Yang kedua, contohnya adalah tidak marah-marah. Ya, ketika dalam bermain, belajar kelompok, atau ketika di dalam kelas, teman-teman harus menjaga reptilnya agar reptilnya tetap tidur dan Kapten Neo yang terus beraksi, sehingga teman-teman bisa menjaga amarah. Siap teman-teman untuk menjadi anak yang cinta damai? Oke, masih banyak contoh-contoh yang lain tentang cinta damai. Silakan teman-teman gali lagi pengetahuan dan pengalaman teman-teman tentang cinta damai. Baik teman-teman, untuk selalu ada di dalam diri kita tentang apa sih cinta damai, kita mengafirmasi diri kita terlebih dahulu. Silakan teman-teman di rumah untuk mengikuti afirmasi dari Miss Ola. Boleh diikuti ya teman-teman. Afirmasi. Aku anak yang cinta damai. Seperti berusaha membuat teman di sekelilingku nyaman. Menjadi anak yang cinta damai, itulah aku. Yes, yes, yes. Oke, Miss Ola doakan semoga teman-teman yang terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berkarakter, yang cinta damai, untuk diberikan kemudahan dalam mengatur reptil kita untuk selalu tidur. Baik teman-teman, mari kita beranjak ke pembahasan selanjutnya tentang tema kita. Tema kita adalah keberagaman ini bukanlah pembeda. Ya, itu tema kita. Namun kali ini kita akan membahas tentang beberapa. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu teman-teman dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bisa menghasilkan bunyi. Benda-benda di sekitar teman-teman bisa menghasilkan bunyi. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Dan yang ketiga, teman-teman mengetahui proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke telinga sebagai alat pendengaran kita. Sudah siap teman-teman? Oke, sekarang silakan teman-teman bisa diambil pensilnya, bisa diambil buku catatannya. Mungkin ada beberapa poin yang harus teman-teman catat nanti. Oke?
Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui tujuan belajar kita, Miss Ola mempunyai beberapa gambar. Coba teman-teman tebak. Gambar ini kira-kira kalau menghasilkan suara harus diapakan ya teman-teman? Yang pertama ada gitar, ada gendang, ada angklung, dan ada seruling. Oke, sudah ketemu jawabannya bagaimana alat musik ini dibunyikan? Untuk gitar, apakah jawabannya benar? Untuk gitar itu dipetik senarnya. Dan untuk gendang harus dipukul. Dan yang ketiga, angklung harus digoyang-goyangkan. Yang keempat, seruling harus ditiup. Proses benda dapat menghasilkan bunyi. Benda, contohnya seperti tadi gendang, itu adalah contoh benda. Kemudian benda itu bergetar. Bagaimana cara menggetarkannya? Yaitu dengan dipukul, ya. Setelah itu, benda yang dipukul mengakibatkan udara di sekitar benda tersebut bergetar. Nah, karena getaran ini menimbulkan gelombang yang namanya gelombang bunyi. Kemudian menghasilkanlah bunyi. Begitu teman-teman. Nah, lalu apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya tadi gitar. Gitar yang dipetik kemudian menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Meja yang dipukul kemudian menghasilkan bunyi juga disebut sumber bunyi. Jadi segala sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Oke. Lalu bunyi dapat merambat melalui apa saja ya teman-teman? Nah, ternyata bunyi itu merambat bisa melalui beberapa media. Yang pertama yaitu media dengan benda padat. Contohnya adalah gambar ini. Nah, yang pakai kacamata kita namakan si A. Kemudian yang tidak memakai kacamata kita namakan si B. Si A itu mendengarkan apa yang dikatakan si B dengan cara melalui kaleng dan benang. Nah, itu dinamakan perambatan bunyi melalui benda padat. Kemudian gambar yang kedua, ini ada anak sedang mendengarkan sesuatu di ember yang berisi air. Nah, kemudian ember yang berisi air itu dari luar dia ketuk-ketuk. Ternyata suara ketukannya terdengar. Nah, itu artinya bunyi juga dapat merambat melalui air. Oke. Yang ketiga, ini ada anak yang sedang mendengarkan sesuatu namun dari jarak jauh. Sesuatu yang dipukul dari jarak jauh. Nah, itu artinya bunyinya merambat melalui zat gas atau melalui udara. Oke, contoh lain dari melalui udara adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, suara kita melalui udara merambat kemudian sampailah ke telinga yang mendengarkan. Itu ada 3 cara atau media yang dapat merambatkan bunyi. Oke teman-teman, lalu apa sih bunyi itu? Bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat melalui gelombang. Itu dinamakan bunyi. Oke teman-teman, ternyata bunyi dapat terdengar dengan syarat beberapa. Yang pertama harus ada sumber bunyinya. Seperti tadi, gitar yang dipetik sumber bunyinya berarti ada ya, gitar. Yang kedua, ada media penghantarnya. Nah, media penghantarnya dari gitar yang dipetik kemudian ke telinga manusia itu melalui udara. Kan? Yang ketiga, ada pendengar. Jadi kita harus punya alat pendengaran yaitu berupa
telinga. Kemudian bunyi juga mempunyai sifat-sifat loh teman-teman. Apa sih sifat-sifat bunyi? Ya, ini ada 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Apa sih itu gelombang longitudinal? Yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Jadi seperti tadi ada 3 mediumnya ya teman-teman. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Itu sifat dari bunyi. Lalu bagaimana proses bunyi dari sumber bunyi bisa sampai ke pendengaran kita? Nah teman-teman, bunyi bisa sampai kita dengar itu ada prosesnya. Cara kerja telinga. Suara yang bersumber dari sumber bunyi kemudian menghasilkan getaran melalui udara, merambat dan masuk ke telinga. Yang pertama menangkap adalah daun telinga, kemudian masuk ke rongga telinga, ke lubang telinga, ditangkap oleh gendang telinga. Nah, setelah ke gendang telinga menerima gendang telinga menerima getaran-getaran tadi. Getaran, kemudian diteruskan ke tulang telinga, tulang-tulang pendengaran, hingga ke ujung saraf. Nah, ujung saraf ini membawa getaran tadi menuju otak. Otak kemudian menerjemahkan apa yang didengar. Contoh adalah suara orang sedang berbicara dengan kita, masuk melalui udara ke telinga. Yang pertama ke daun telinga, kemudian ke lubang, getarannya ditangkap oleh gendang telinga. Dari gendang telinga menuju ke tulang telinga, kemudian sampai ke saraf. Di saraf ini kemudian dilanjutkan ke otak, dan di otak perkataan apa yang didengar, getaran tersebut diolah, diproses menjadi seperti apa yang sumber bunyi keluarkan. Seperti itu cara kerja telinga. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan boleh di komen di bawah tentang pertanyaan tentang bunyi dan cara kerja telinga. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah doakan semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Misalnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.